Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Al-Hafiz Esa Setama, mahasiswa Hukum Tata Negara Islam tahun 2018. Di sini saya ingin melaksanakan tugas KPM saya, yaitu KPM dalam jaring DR berbasis berbasis media sosial, dan saya ingin mewawancarai seorang guru yang bernama Hasinta Helda. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Desa Loddalam, Nak. Di Perlak, pas depan kantor Koramil. Saya ingin mewawancarai Ibu sebentar, apakah boleh? Boleh. Di sini, Ibu, saya ada mewawancarai Ibu tentang tema pendidikan di masa pandemi. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang sekolah daring? Menurut saya, ada posisi positifnya, ada juga sisi negatifnya dengan adanya sekolah daring. Kalau sisi positifnya ya, dengan pembelajaran di rumah, saya itu lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Seperti saya bisa membersihkan rumah, istirahat, ibadah, dan lain sebagainya. Terus bisa menambah wawasan dalam menggunakan aplikasi dalam proses pengajarannya. Awalnya saya tidak tahu apa itu aplikasi Zoom. Dengan adanya sekolah daring, saya mengetahui apa Zoom dan juga kegunaannya. Terus bisa menambah kedekatan bersama keluarga. Belajar jarak jauh ini membuat saya lebih banyak waktu bersama keluarga, bermain bersama anak-anak saya. Kalau sisi negatifnya itu ya naknya ribet, semuanya serba online, mulai dari mempelajari modul pembelajaran, latihan soal, mengumpulkan tugas, diskusi dengan teman, sampai dengan ulangan. Pengumpulan tugas yang terlalu cepat, hampir setiap hari saya mendapatkan tugas yang harus dikerjakan, dikumpulkan. Hari itu juga saya sampai pusing, stres jika masih mengerjakan tugas, lalu ada tugas lain yang harus dikumpulkan pada jam yang sama. Alhasilnya ada yang tugas yang terlambat saya kumpulkan. Yang ketiga, misalnya kurang pembentukan karakter anak didik. Dengan adanya metode daring, anak didik tentu sering menggunakan Android, sehingga mereka kecanduan menggunakan Android. Memang melalui video conference seperti Zoom Meeting, Google Map ya, atau aplikasi lainnya mampu menghadirkan sentuhan penilaian sikap seperti di dalam kelas konvensional, namun tidak memungkinkan dilakukan setiap pertemuan. Oleh karena itu, aplikasi lain yang didominasi melalui obrolan atau chat dengan ketika huruf demi huruf terasa sulit untuk mewakili sikap peserta didik yang sesungguhnya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran luring itu lebih efektif daripada daring? Menurut saya lebih efektif pembelajaran luring ya. Bagaimana metode Ibu ketika pembelajaran daring? Saya menggunakan metode blended learning. Metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi meskipun pembelajaran dapat pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lainnya. Begitu, Ibu. Iya, gitulah. Ini, Bu, ada sedikit lagi pertanyaan. Bagaimana Ibu cara mengevaluasi anak didik dalam memahami materi Ibu kasih? Saya melakukan penilaian seperti ini, Nak ya. Saya kasih tugas seperti pembelajaran tatap muka. Setelah itu ujian materi, ujian disusun dengan
agar dapat dikerjakan secara open book atau pada sistem daring yang lebih terintegrasi. Ujian dapat dikerjakan oleh siswa. Setelah itu forum diskusi. Forum diskusi bisa dilakukan melalui aplikasi chatting. Diperlukan fleksibilitas yang baik dalam membangun ruang diskusinya. Diskusi di ruang maya agar setiap siswa dan guru dapat terlihat berpartisipasi secara aktif. Ya, kadang kita melihat siswa di Zoom itu kan ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Terkadang sering bolos ya Ibu, kan sering kita lihat di dokumentasi para TikTok gitu ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Menurut Ibu, bagaimana cara menilai anak didik Ibu di dalam masa pandemi ini, Bu? Saya menilai siswa melalui video Zoom dengan absen, aktif, dan attitude-nya. Namun tidak memungkinkan dilakukan setiap pertemuan, sehingga saya juga menginput nilai siswa sebelum masa pandemi. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau diwawancara. Nah, kawan-kawan, begitulah podcast singkat kami yang bertajuk pendidikan di masa pandemi dengan Ibu Hasnita Helda. Kebetulan Ibu guru dari SMP mana Ibu? SMP Negeri 4 Perla. SMP Negeri 4 Perla. Sekian podcast saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa.